Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Uzri dari jurusan Tadbis Kimia IAIN Batu Sangkar. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang larutan. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua senyawa atau lebih. Sedangkan mungkin kita bertanya, apa sih itu homogen? Homogen adalah komponen yang penyusunnya itu tersebar secara merata. Larutan itu terdiri dari dua, ada yang dinamakan dengan zat terlarut dan ada yang dinamakan dengan zat pelarut. Zat terlarut adalah zat yang jumlahnya tersebut lebih sedikit, sedangkan zat pelarut adalah zat yang jumlah itu lebih banyak dalam suatu wadah percobaan. Contohnya, zat pelarut itu adalah air. Air adalah pelarut. Sedangkan zat terlarut itu dapat kita contohkan misalnya HCl. Itu akan terhomogen jika dicampurkan dengan air. Baiklah, yang selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis larutan. Jenis-jenis larutan itu terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu adalah larutan gas. Larutan gas dapat kita contohkan yaitu adalah pada karbon dioksida atau uap air. Yang selanjutnya itu ada yang disebut juga dengan larutan cair. Larutan cair itu dapat kita contoh yaitu pada larutan gula atau pada larutan garam. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu adalah larutan padat. Larutan padat ini dapat kita contohkan yaitu adalah pada misalnya itu pada emas dan lain sebagainya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu adalah ikatan hidrogen. Apa sih itu ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi di alam. Itu dapat kita contohkan pada senyawa air. Air merupakan pelarut yang polar. Mengapa air dikatakan pelarut polar? Karena air dia itu tersusun dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Jadi di sini atom O dia bersifat elektronegatif. Dia dapat mengikat dua atom hidrogen. Maka di sini dia dapat dikatakan sebagai senyawa polar. Baiklah, yang selanjutnya yaitu adalah prinsip dari suatu larutan. Larutan mempunyai sebuah prinsip yaitu adalah like dissolves like. Itu merupakan azas dari kelarutan, di mana senyawa ion dan polar itu larut dalam pelarut polar. Begitu juga sebaliknya, larutan non polar itu akan larut pada pelarut polar pula. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Di sini larutan berdasarkan daya hantar listriknya itu dapat kita golongkan menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah larutan elektrolit, yang sedangkan yang kedua yaitu adalah larutan non elektrolit. Baiklah, yang pertama yaitu kita bahas dulu yaitu adalah tentang larutan elektrolit. Apa sih itu larutan elektrolit? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik sehingga dia terionisasi menjadi ion-ion yang bergerak bebas. Larutan elektrolit ini itu kita golongkan menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan larutan elektrolit kuat dan ada yang disebut juga dengan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang terionisasi secara sempurna. Larutan kalau kita lihat dari segi derajat ionisasinya, elektrolit kuat ini dia mempunyai derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1. Sedangkan pada sifatnya larutan elektrolit kuat ini dia bersifat irreversible. Ketika kita melakukan pengujian pada larutan elektrolit kuat ini, itu adalah dapat kita lakukan yaitu pada HCl. Itu adalah pada asam kuat, dan selanjutnya itu adalah pada basa kuat NaOH, dan dapat kita lakukan pada garam NaCl. Itu dapat kita memperoleh hasil bahwa larutan elektrolit kuat adalah nyala lampunya. Ketika kita lihat uji nyala lampunya, itu dia akan mempunyai warna yang sangat terang atau nyalanya terang. Sedangkan pada kita lihat dari jumlah gelembungnya, itu gelembungnya itu sangat banyak. Itu adalah ciri khas dari pada larutan elektrolit kuat. Yang selanjutnya yaitu adalah larutan elektrolit lemah. Apa sih itu larutan elektrolit lemah? Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang terionisasi sebagian
Jika kita pandang larutan elektrolit lemah ini dari derajat ionisasinya, itu dia mempunyai derajat ionisasi itu besar dari 0, tetapi derajat ionisasinya itu kecil dari 1. Nah, sedangkan kita lihat dari sifat reaksinya, yaitu reaksi larutan elektrolit lemah ini dia itu bersifat reversible. Kemudian pada ketika kita melakukan pengujian pada elektrolit lemah ini, itu adalah dapat kita uji pada asam lemah. Contohnya itu pada asam asetat, asam sianida atau ACN, kemudian H2S. Yang selanjutnya itu adalah pada basa lemah. Itu dapat kita contohkan pada senyawa AlOH 3 kali, pada ZnOH 2 kali, dan pada FeOH 3 kali. Nah, ketika kita melakukan pengujian, itu dapat kita peroleh itu adalah ketika kita melakukan pengujian pada nyala lampu, itu dia akan memiliki nyala lampu yang redup atau bisa jadi nyala lampu itu adalah mati, dia tidak menyala. Nah, selanjutnya jika kita pantau dari jumlah gelembung yang dihasilkan, itu adalah gelembung gas yang dihasilkan pada elektrolit lemah ini itu adalah berjumlah sedikit. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah yang pertama tadi yaitu adalah larutan elektrolit, yaitu yang selanjutnya yang kedua yaitu adalah larutan non elektrolit. Apa sih itu larutan non elektrolit? Larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak menghantarkan listrik. Yaitu dapat kita contohkan itu adalah pada urea, itu pada senyawa hidrokarbon, alkana, alkena, alkuna. Jika kita pantau dari segi terionisasinya, larutan non elektrolit ini dia itu tidak terionisasi. Ketika kita lihat dari derajat ionisasinya, ketika dia tidak terionisasi, maka derajat ionisasinya itu atau alfanya itu sama dengan 0. Jika kita melakukan pengujian, itu adalah pengujian larutan non elektrolit, itu dapat kita ujikan itu contohnya itu pada gula. Gula ini terbagi menjadi 2, yaitu ada yang berbentuk glukosa dan ada yang berbentuk sukrosa. Yang selanjutnya itu adalah pada larutan non elektrolit itu dapat kita uji juga pada alkohol atau pada air murni atau aqueous. Nah, di sini jika kita melakukan pengujian pada larutan non elektrolit, itu adalah jika kita lihat dari segi nyala lampunya, itu adalah lampunya tersebut tidak menyala. Sedangkan kita lihat dari jumlah gelembung yang dihasilkan, itu adalah pada larutan non elektrolit dia tidak menghasilkan gelembung. Baiklah, yang selanjutnya yaitu adalah materi tentang kelarutan. Kelarutan itu dapat kita lambangkan dengan S. Mengapa kita lambangkan dengan S? Itu kelarutan dapat diambil dari kata solubility. Kelarutan merupakan konsentrasi maksimum zat terlarut dalam suatu larutan. Itu dapat didefinisikan yaitu adalah kelarutan. Semakin besar suatu kelarutan, itu larutan tersebut maka dia itu semakin mudah larut. Jika dia itu mudah larut, maka otomatis dia itu sulit untuk mengendap. Selanjutnya, semakin kecil dari semakin kecil kelarutannya, yaitu adalah larutan tersebut dia itu akan sukar larut, atau dapat juga didefinisikan karena dia sukar larut, itu dia dapat didefinisikan yaitu mudah mengendap. Yang selanjutnya, satuan dari kelarutan atau S tadi itu dapat dinyatakan dalam M atau molaritas. Molaritas dapat dirumuskan yaitu M sama dengan mol per volume, atau juga dapat dirumuskan dengan M sama dengan molaritas sama dengan mol dikali 1000 per V, atau M sama dengan gram per mr karena rumus mol adalah gram per mr. Berarti di sini molaritas ada sama dengan gram per mr dikali 1000 per V. Rumus itu dapat kita gunakan itu jika di soal ketahui volume dalam satuan mili. Sedangkan bagaimana jika pada soal diketahui volume dalam 1 liter, jadi kita dapat menggunakan rumus molaritas serbandingan gram per mr dikali 1 per V. Yang selanjutnya itu adalah adanya hasil kali kelarutan atau dapat disingkatkan dengan KSP. Hasil kali kelarutan dapat didefinisikan hasil kali konsentrasi ion-ion pangkat koefisien. Adapun hubungan hasil kali kelarutan dengan kelarutan itu adalah pada contoh soal berikut. Baiklah, selanjutnya itu adalah bagaimana hubungan
dari hasil kali kelarutan dengan kelarutan. Itu dapat kita contohkan pada soal magnesium hidroksida. Itu ketika kita uraikan, dia akan menjadi membentuk Mg2+ menjadi 2OH-. Di sini Mg2+ dia itu dapat kita lambangkan dengan S. Sedangkan pada MgOH 2 kali dapat kita lambangkan dengan S. Itu pada Mg2+ itu dapat juga kita lambangkan dengan S. Mengapa juga kita lambangkan dengan S atau kelarutan itu? Karena perbandingan koefisiennya itu sama. Bagaimana dengan OH-? Di sini dapat kita tulis dengan 2S. Karena di sini koefisiennya itu adalah 2. Jadi bagaimana dengan KSP-nya? Itu KSP dapat kita tulis yaitu Mg2+, itu karena dia koefisien 1, maka tidak kita tulis. Selanjutnya itu adalah OH-, itu kita pakaikan 2 karena dia memiliki koefisien 2. Kemudian Mg2+ tadinya S, itu dikali dengan 2S2, 2S karena dia pakai 2, karena kita pakaikan 2, itu S itu 4S2. 4S2 yang dipangkatkan tadi itu diperolehlah hasil 4S3. Baiklah, yang selanjutnya yaitu adalah materi tentang konsentrasi larutan. Pada konsentrasi larutan ini dia itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu adalah tentang fraksi mol, atau dapat kita lambangkan dengan X. Apa sih itu fraksi mol? Mungkin pada materi sebelumnya itu telah kita bahas apa sih itu fraksi mol. Ya, yaitu adalah jumlah mol yang terlarut atau pelarut dalam mol larutannya. Di sini pada fraksi mol ini dapat kita rumuskan XT yang merupakan fraksi mol terlarut itu sama dengan mol terlarut dibagi dengan mol terlarut ditambah mol pelarut, atau XT sama dengan NT per NT ditambah NP. NP merupakan mol pelarut, sedangkan NT merupakan mol terlarut. Selanjutnya yaitu bagaimana kita mencari mol terlarut, yaitu adalah gram dari mol yang terlarut dibagi dengan MR-nya. Bagaimana kita mencari mol dari suatu pelarut? Itu adalah dapat kita cari yaitu dengan gram suatu pelarut itu dibagi dengan MR-nya. Itu adalah cara mencari mol suatu zat terlarut dengan pelarut. Yang selanjutnya itu bagaimana cara menentukan fraksi mol dari pelarut? Itu dapat kita rumuskan itu dengan mol pelarut itu dibagi dengan mol terlarut ditambah mol pelarut. Yang selanjutnya yaitu adanya molaritas. Apa sih itu molaritas? Mungkin juga sudah kita bahas pada materi yang sebelumnya. Ya, yaitu adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Itu dapat kita rumuskan yaitu adalah pada mol sama dengan pada molaritas yang dilambangkan dengan M besar, itu dapat dirumuskan dengan M sama dengan mol per V. Itu dalam satuan liter. Nah, sedangkan pada satuan liter dapat juga kita menggunakan rumus yaitu adalah mol M besar sama dengan gram per mr dikali 1000 per V. Dikali 1 per V karena dia dalam bentuk liter. Itu dapat kita rumuskan M sama dengan gram per mr dikali 1 per V. Nah, bagaimana dengan volumenya mili? Yaitu adalah M besar, yaitu adalah gram per mr dikali 1000 per V. Itu adalah dalam satuan mili. Yang selanjutnya yaitu adalah molaritas. Mungkin molaritas ini juga sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Ya, yaitu adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap kilogram atau dalam 1000 gram pelarutnya. Itu dapat kita rumuskan yaitu adalah molaritas dapat kita lambangkan dengan M kecil. Itu dapat kita rumuskan M kecil sama dengan gram terlarut dibagi dengan MR-nya itu dikali dengan 1000 per gram suatu pelarut. Baiklah, yang selanjutnya yang keempat yaitu adalah persentase. Apa sih itu persentase? Mungkin sudah kita bahas pada materi sebelumnya, yaitu adalah pada persentase, yaitu adalah jumlah gram zat terlarut dalam pada tiap 100 gram larutannya. Itu dapat kita rumuskan yaitu adalah persen, yaitu adalah gram terlarut itu dibagi dengan gram terlarut ditambah gram pelarut. Itu kemudian kita kali dengan 100%.
Misalnya NaOH memiliki NaOH 10%. Itu dia memiliki gram terlarut itu adalah sebesar 10 gram. Sedangkan bagaimana dengan gram pelarutnya? Itu adalah pada 10% tadi itu adalah tersisa, yaitu adalah pada tadi kan kepada rumusnya yaitu ada terdapat dalam 100 gram larutan. Kemudian karena NaOH itu tadi dari 10%, maka 100% kita kurangi dengan dengan 10%, maka diperoleh itu ada 90%. Maka gram dari pelarut itu adalah 90% per 100 gram. Yang selanjutnya yaitu adalah normalitas. Baiklah, apa sih Pak itu normalitas? Ya, pada materi sebelumnya mungkin juga sudah kita bahas. Normalitas adalah jumlah gram ekivalen atau sama pada zat terlarut dalam setiap liter larutannya. Normalitas ini dapat kita rumuskan, yaitu adalah dengan dapat kita lambangkan dengan N besar. Dan dapat kita rumuskan yaitu dengan N besar itu sama dengan M besar molaritas dikali dengan Eki atau ekuivalen. Itu dapat kita rumuskan pada N sama dengan M dikali Eki. N merupakan normalitas dan M merupakan molaritas dan Eki merupakan ekuivalen. Baiklah, mungkinnya sekian video singkat dari saya. Mungkin apabila ada salah dan janggal dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.